sendiri. Mas Iwan. Mas Iwan sendiri nih. Itu gimana melihatnya bahwa ada potensi besar nih, baik dari langit atau dari hutan kita yang sudah mulai rapuh, sudah menggeliat kasarnya gitu kan. Tapi political will day kita Lemah bisa sekali. dibilang jalan di tempat. Kalau dari Mas Iwan sendiri apa saja yang harus dilakukan oleh Betul. pemerintah? Ya kalau kita dengar penjelasan tadi kita sudah ngeri sekali. Ngeri sekali, harusnya Ngeri sekali. Jadi kita sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengevaluasi total dan melakukan perbaikan-perbaikan. Tentu yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah political will. Jadi keberpihakan politik yang memang bagaimana caranya supaya bencana seperti ini tidak terjadi. Itu kan urusannya banyak sekali. Mulai dari undang-undangnya harus diperkuat, Betul, ya kan? Regulasi-regulasinya, kemudian pelaksanaan undang-undangnya, ya kan? Kemudian yang tadi ada juga urusan bagaimana memperkuat mitigasi bencana dengan melakukan kajian-kajian, melakukan memiliki tanggung jawab lebih lah untuk kemudian memberi peringatan dini seperti yang dikatakan tadi. Kemudian diperkuat juga dengan membersihkan para mafia-mafia di lapangan. Mafia yang saya maksud adalah baik itu mafia yang memang oligarki itu atau juga yang saya katakan tadi backingan-backingan itu. Jadi kalau didefinisikan oleh Pak Prabowo itu sebagai serakanomics itu. Jadi dari oligarki, kemudian aparat pemerintah oknum maksudnya, kemudian aparat penegak hukum, sampai pada level politik tertinggi itu ya harus benar-benar dievaluasi total. Kalau menurut Mas Iwan sendiri apa sih kelemahan paling nyata nih dalam penanganan pembalakan liar di Sumatera? Kalau saya lihat memang kelemahannya adalah pemerintah tidak tegas menjalankan regulasi. Kalau tidak viral itu tidak kelihatan Betul. Antusias dan punya political will gitu. Jadi sudah ada bencana seperti ini baru kemudian bergerak seperti kebakaran jenggot. Artinya memang hal seperti ini sudah harus kita tinggalkan lah. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini sudah seharusnya memang semua urusan, bukan hanya urusan kebencanaan, bukan saja urusan pembasmian tambang ilegal dan lain-lain, tetapi dari apa yang diikhtiarkan oleh presiden kita, misalnya soal korupsi, soal bagaimana membasmi tambang ilegal, bagaimana mafia migas, mafia hutan juga. Nah harusnya memang diterjemahkan dengan baik oleh yang di bawah presiden, mulai dari menterinya, ya kan, kemudian pemerintah provinsi juga, kemudian aparat-aparatnya. Semoga saja misalnya yang dilakukan hari ini misalnya reformasi Polri itu memberi efek juga, efek yang positif maksud saya. Jadi mengurangi para mafia-mafia itu. Kalau bisa memotong generasi. Memotong generasi mafia maksudnya. Tapi nanti bakal muncul lagi jangan-jangan. Iya. Dan Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi di negeri ini harus mengambil sikap tegas terkait ini. Maksud saya ini kan kalau diinvestigasi pasti akan banyak ditemukan kelalaian-kelalaian, pembiaran-pembiaran. Kenapa juga pasti yang bakal keseret juga ke sini. Dan ujungnya adalah top masalahnya adalah di kementerian menurut saya. Apalagi kalau kita lihat penjelasan-penjelasan Kementerian Kehutanan kemarin. Itu saya kira gaya komunikasi yang kurang baik lah. Lagi-lagi komunikasi ya. PR masih PR ya. Betul. Jadi menurut saya Pak Prabowo juga sudah harus mengevaluasi itu. Oke. Nah mungkin ini kita langsung closing statement kali ya, karena sudah hampir jam 5. Tapi untuk closing statement saya khusus untuk Pak Leonard, mungkin bisa dijelaskan sedikit beberapa daerah mana saja yang punya potensi seperti
Sumatera Utara dan Sumatera Barat supaya bisa diantisipasi. Nah, bisa betul. diantisipasi ke depannya gitu loh. Mungkin dari Mas Leonard. Betul, betul. Iya, terima kasih. Jadi memang perubahan iklim atau kami menyebutnya krisis iklim karena memang sudah krisis. Itu sudah di depan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang bersifat masa depan. Dampak-dampaknya sudah terjadi sekarang dan ini salah satu bentuk nyata dari dampak krisis iklim tersebut. Nah, bicara misalnya badai tropis atau siklon tropis ini, bahwa kita kan ada di ekuator ya, di Khatulistiwa. Memang bukan jalur badai tropis pada dasarnya, tetapi beberapa kali terjadi dalam sejarah kita, terutama belakangan ini. Dan saya kira mulai terbentuk konsensus saintifik bahwa hukum-hukum fisika yang selama ini berlaku mulai terganggu oleh fenomena ekstrim. Nah, yang harus diwaspadai tentunya yang ada di pinggir-pinggir dari Kepulauan Nusantara ini. Jadi sebenarnya dia terbentuknya kan di lautan ya, di perairan. Nah, perairan kita dikelilingi perairan. Jadi sekarang di pinggir barat ya, di ujung barat Nusantara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang sebelumnya di ujung, kalau saya sebut ujung tenggara dari Nusa Tenggara Timur. Kalau dia misalnya terbentuk di Pasifik misalnya, seperti yang hampir 30 kali setahun menghantam Filipina dan kemudian Vietnam ke Taiwan, itu ya tentunya Maluku Utara, kita bicara Sulawesi Utara, Gorontalo, itu harus mewaspadai, ya. Atau kalau dia agak lebih ke timur ya kemungkinan besar sapuannya itu bisa ke Jayapura di Provinsi Papua dan sebagainya. Nah, Jawa bagian selatan tentu juga ada kemungkinan, karena kalau terbentuk siklonnya di Samudra Hindia yang dekat dengan Jawa bagian selatan, tergantung, kan ini semua tergantung arah angin dan sebagainya, banyak yang ini bisa juga, banyak faktor yang mempengaruhinya, bisa juga. Jadi kita tuh kalau mau disebut serempetan itu, serempetan yang mungkin akan memakan sampai 1.000 korban jiwa ini, itu ya bisa terjadi lagi kalau kita memang tidak, pertama untuk mitigasi, untuk peringatan dini, sudah seharusnya kita serius, pemerintah untuk menyiapkannya, dan tentu saja dalam gambar yang lebih besar berkontribusi secara signifikan untuk mengatasi krisis iklimnya, pemanasan globalnya. Artinya itu kebijakan, baik kebijakan kehutanannya, baik kebijakan energinya, itu harus dengan paradigma bahwa kita ini harus mengatasi krisis iklim ini. Nah untuk dari Mas Iwan mungkin apa ya, jika harus menyampaikan satu pesan nih, pesan tegas kepada pemerintah dan juga publik tentang urgensi menghentikan pembalakan liar di Sumatera, apa yang mau disampaikan? Saya sih singkat saja. Jadi kalau ada menteri aparat yang tidak becus dalam bekerja, ganti, reshuffle saja. Itu saja. Tegas langsung ya. Langsung.